Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randi Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas riset bisnis saya yang berjudul Pengaruh Harga, Kafe Atmosfer, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan di Sesepuh Kopi Jakarta. Latar belakang masalah. Seiring dengan semakin majunya peradaban, kehidupan dan budaya manusia, serta berkembangnya arus globalisasi, menimbulkan adanya pergeseran nilai budaya dari masyarakat sosial menjadi cenderung lebih individual. Kesibukan yang padat dan mobilitas yang tinggi membuat masyarakat perkotaan membutuhkan suatu tempat untuk melepaskan kepenatan setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan untuk melepaskan kepenatan itu biasanya dengan bersantai, makan, minum, mendengarkan musik, ataupun sekedar berkumpul dan berbincang-bincang dengan kerabat atau teman-teman komunitas. Menangkap peluang ini dan pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan hidup, membuat para pelaku bisnis food and service melirik usaha coffee shop ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga produk di coffee shop Sesepuh Kopi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan? Seberapa besar pengaruhnya? Yang kedua, apakah suasana kafe Sesepuh Kopi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan? Seberapa besar pengaruhnya? Apakah lokasi Sesepuh Kopi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan? Seberapa besar pengaruhnya? Apakah lokasi, suasana kafe dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sesepuh Kopi? Seberapa besar pengaruhnya? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengaruh lokasi, suasana, dan harga terhadap keputusan pembelian pelanggan. Yang kedua, manfaat bagi pemilik bisnis coffee shop. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mungkin diperlukan oleh pemilik bisnis coffee shop dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan konsumen lamanya dan mendatangkan konsumen baru. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Ada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Novia Angela tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Harga, Lokasi, Pelayanan, dan Suasana terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Coffee Shop di Kota Malang. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 orang yang dipilih dengan accidental sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisa dengan metode regresi linear berganda, T-test dan F-test dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, lokasi, pelayanan, dan suasana berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari keempat variabel tersebut, variabel harga dan lokasi secara parsial tidak berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap keputusan pembelian. Hanya variabel pelayanan dan suasana yang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Landasan teori. Yang pertama ada harga. Harga adalah jumlah uang ditambah beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Swasta tahun 2009. Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Menurut Jiptono tahun 2000. Berikut indikator harga. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga, daya saing harga. Untuk variabel kedua, kafe atmosfer. Menurut Berman dan Ivan, tahun 2013 merupakan karakteristik fisik kafe yang digunakan untuk membangun kesan dan menarik pelanggan. Sedangkan menurut Levi dan Waits tahun 2012, suasana kafe mengacu pada desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna musik dan aroma untuk merangsang pandangan pelanggan dan tanggapan emosional dan akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian. Berikut indikator dari kafe atmosfer. Yang pertama, ada eksterior atau bagian luar toko. Yang kedua, general interior atau interior umum. Yang ketiga, store layout atau tata letak toko. Yang keempat, interior display atau pajangan di bagian dalam ruangan.
Variabel ketiga ada lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Definisi lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Penentuan lokasi adalah strategi utama dalam usaha coffee shop ini. Lokasi yang strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan kesuksesan sebuah usaha retail. Berikutnya indikator dari lokasi. Yang pertama, akses. Kemudahan menjangkau lokasi dengan transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas atau lokasinya strategis. Yang ketiga, tempat parkir luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Variabel yang keempat yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Kotler ialah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar akan membeli. Lalu definisi keputusan pembelian menurut Nugroho ialah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Berikut indikator keputusan pembelian. Yang pertama, kemantapan sebuah produk. Yang kedua, memberi rekomendasi kepada orang lain. Yang ketiga, melakukan pembelian ulang. Variabel penelitian. Pertama, variabel dependent atau terikat atau variabel Y. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono tahun 2011. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Berikutnya, variabel independent atau variabel bebas atau variabel X. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Menurut Sugiono tahun 2011, variabel independen dalam penelitian ini yaitu ada harga, cafe atmosfer, dan lokasi. Berikut kerangka pemikiran berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua, diduga cafe atmosfer berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ketiga, diduga lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keempat, diduga harga, suasana kafe atau kafe atmosfer, dan lokasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan apabila ada, seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu. Populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono tahun 2017, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pelanggan sesepuh kopi di Jakarta. Sampel, menurut Sugiono tahun 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan pelanggan sebagai sampel atau responden di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik accidental sampling, yaitu konsumen yang dipilih sebagai responden adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian secara kebetulan ketika peneliti melakukan penelitian. Jumlah sampel yang akan diteliti ditentukan dengan menggunakan rumus Lemeshow. Hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tak terhingga. Sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yang berasal dari survei didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner atau langsung kepada objek peneliti, yaitu pelanggan yang berada di sesepuh kopi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, atau bisa dibilang data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal-jurnal, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan materi kajian, yaitu harga, suasana kafe, lokasi, dan keputusan pembelian.
Teknik pengambilan data yang pertama studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepustakaan melalui buku, jurnal, atau penelitian terdahulu. Yang kedua, kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2013, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa daftar pernyataan terhadap faktor-faktor yang diberikan skor atau nilai terhadap responden dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2013 menyatakan bahwa skala Likert merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. Pertama, sangat tidak setuju, bobot nilainya 1. Tidak setuju atau bobot nilainya 2. Setuju, bobot nilainya 3, sangat setuju, bobot nilainya 4. Dalam penelitian ini, saya memilih menghilangkan pilihan netral. Karena menurut Paulus Insap Sentosa, skala Likert 5 poin merupakan skala Likert yang paling sering digunakan dalam beberapa kasus. Tetapi peneliti menghindari pilihan netral dengan cara menggunakan skala Likert genap. Salah satu alasannya tidak digunakannya pilihan netral agar responden menyatakan persetujuan atau pertidaksetujuannya atas pernyataan yang disampaikan kepadanya. Operasionalisasi variabel. Pertama, variabel independen, ada harga, KV atmosfer, dan ada lokasi. Setelah variabel dependen, ada keputusan pembelian. Metode pengolahan data. Data yang terkumpul dari kuesioner ditabulasi menggunakan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya akan diolah menggunakan program Software Product and Service Solution atau SPSS versi 26.0. Untuk menghasilkan output dalamnya terdapat analisis statistik berupa koefisien determinasi dan uji hipotesis. Data yang dihasilkan akan disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya agar data mudah dibaca dan dimengerti. Analisis statistik data. Uji validitas. Uji kualitas data yang pertama yang harus dilakukan adalah uji validitas. Berkaitan dengan uji validitas ini, menurut Sugiono tahun 2016, menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Setelah perhitungan dilakukan, adapun dasar keputusan untuk kevaliditan pernyataan adalah sebagai berikut. Jika nilai R tabel kurang dari R hitung kurang dari R tabel, maka butir pernyataan tidak valid. Jika R hitung kurang dari R tabel atau R hitung lebih dari R tabel, maka butir pernyataan valid. Menurut Ari Kunto tahun 2016, reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih-milih jawaban tertentu. Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas. Yang diuji merupakan pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Koefisien reliabilitas yang besarnya antara 0,50 sampai 0,60. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 0,60 sebagai koefisien reliabilitas. Adapun kriteria dari pengujian reliabilitas adalah yang pertama, jika nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,60, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliable atau terpercaya. Yang kedua, jika nilai koefisien reliabilitas kurang dari 0,60, maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliable. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Menurut Ghazali tahun 2012, koefisien determinasi atau R2 adalah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan customer satisfaction. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kriteria untuk koefisien determinasi adalah jika KD mendeteksi 0,
maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Jika KD mendeteksi 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. Pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian simultan atau UJF. UJF bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikatnya. Untuk mencari hasil dari UJF-nya, saya menggunakan program SPSS. Caranya dengan melihat nilai yang tertera pada tabel ANOVA kolom F, hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 26.0 tersebut. Kriterianya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya seluruh variabel independen merupakan penjelas terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya seluruh variabel independen bukan merupakan penjelas terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dengan taraf nyata A5% atau 0,05 adalah H0 ditolak jika significance F kurang dari 0,05 dan HA diterima jika nilai signifikansinya F lebih dari 0,05. Pengujian secara parsial atau uji T. Menurut Ghazali, Imam tahun 2016 mengungkapkan uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Atau koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan 0,05, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Ini berarti secara parsial, variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.